Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bermohon semoga rahmat Allah senantiasa dicurahkan dan melahirkan keberkahan-keberkahan terbaik yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Komen, like, and share. Like, subscribe, share, and comment. Apa ancaman-ancaman yang kita hadapi sekarang ini? Negeri, radikalisme, tantangan besar kita. Intoleransi, tantangan besar kita ke depan. Terorisme, tantangan besar kita ke depan. Jangan ada lagi politik identitas. Jangan ada lagi politisasi agama. Jangan ada lagi polarisasi sosial. Demokrasi kita harus semakin dewasa. Konsolidasi nasional harus diperkuat. Terima kasih kepada ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh kebudayaan yang telah berkontribusi besar memperkokoh fondasi kebangsaan kita, serta merawat persatuan dan kesatuan nasional. Mari kita berjuang, bergotong royong untuk menjadikan Indonesia menjadi Indonesia bangsa pemenang. Kita sekarang sedang ada pihak-pihak yang punya kepentingan. Kalau kita tidak bisa menjaga itu semua, nggak bisa mengantisipasi, Indonesia akan menjadi negara yang kalah. Tinggal nama. Dan akhirnya NKRI Pak harus harga mati. Itu tidak boleh ditawar-tawar. Nah, ini kondisi Indonesia dari perspektif ancaman. Tapi negara tetangga kita seperti Selandia Baru, Australia, Singapura, Malaysia, Inggris ini membentuk yang namanya FPDA, Five Power Defense Agreement. Mulai disetting, diskenariokan, Tiongkok nanti akan mendapat bagian Kalimantan. FPDA, Australia semua tadi itu, Inggris, Malaysia, Pulau Sumatera dan NTT. Pulau apa ini Pak? Sulawesi itu nanti ISIS Pak. Kemudian ini yang paling kaya raya ini punyanya Amerika Pak. Ini bayangkan Pak, kita sudah dibagi-bagi seperti itu. Makanya Panglima TNI Pak paling getol sekali. Beliau menyampaikan masalah wawasan kebangsaan. Kalau negara kita, masyarakat kita tidak kuat Pak, seperti sekarang ini mudah dihasut, diprovokasi, diadu domba, mereka akan mudah sekali Pak membagi-bagi kekayaan bangsa kita ini. Nah, ini sudah ada desain dari luar yang jelas biar Bapak semua mengetahui. Ini pakai teori evolusi Darwinisme, jahat sekali. Makanya seringkali Bapak Dr. Rizal Ramli itu memberikan statement, siapa calon pemimpin Indonesia 2024 itu sudah di kantongnya oligarki. Indonesia sekarang ini dikuasai oleh oligarki. Bahkan selevel pimpinan pusat Muhammadiyah, yaitu Profesor Haidar Nasir. Selama ini saya dengar itu statement-statement beliau bahasanya santun sekali, ramah. Baru kali ini saya cukup kaget sekali. Beliau memberikan statement yang agak keras, Profesor Haidar Nasir. Percuma Muhammadiyah jihad konstitusi, manakala Indonesia dicengkram oleh oligarki. Itu Pak, sia-sia, hambar kata beliau. Dan ternyata beliau memberikan statement yang keras lagi. Apa? Ini sudah ugal-ugalan. Kata beliau ugal-ugalan. Bahkan tidak hanya ugal-ugalan. Beliau mengatakan ini sudah bebal ini Pak. Bebal itu wangel tuturan ini. Ini keras beliau. Ya. Ini Profesor Haidar Nasir. Padahal selama ini orangnya santun. Ya. Gak kuat Pak melihat kondisi sekarang ini. Karena Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, hartanya oligarki satu konglomerat Cina itu sama dengan hartanya 100 juta rakyat Indonesia. Satu orang. Seperti contoh PT Sinarmas. Sampai seperti itu. Oligarki itu benar-benar menguasai betul. Setelah menguasai ekonomi, dia menguasai politik. Ternyata 2014, ya, 2014 itu Jenderal Hendro Priyono dan Jenderal Luhut bin Sarpanjaitan mengatur bagaimana untuk memenangkan Pilpres 2014. Sampai-sampai mendatangkan hacker-hacker dari Cina untuk memanipulasi data KPU. Dan yang paling jadi primadona waktu itu Jenderal
Tito Karnavian. Waktu itu jadi Kapolda Papua. Jadi ternyata Pak Mukidi laris manis di Papua. Laris manis. Karena apa? Dicoblosi dewe. Ya kan? Itu nyata loh Pak, bukan rahasia. Coblosi dewe. Karena orang sana kan banyak buta huruf gitu. Ya kan? Sehingga akhirnya dicoblosi dewe sama RW-nya, RT-nya. Menang total. Tapi sekarang orang-orang Papua ngancam. Ya kan? Ngancam. 2024 tidak akan ada lagi merah. Ini orang-orang Papua sudah berazam. Nah, akhirnya Jenderal Tito dapat hadiah jadi Kapolri. Dapat hadiah jadi Kapolri. Jenderal Tito jadi Kapolri. Untuk memperkuat ini, diangkatlah, dibentuklah Satgasus Merah Putih. Itu pada masa Jenderal Tito Karnavian. Diangkatlah Sambo. Diangkatlah Sambo. Jadi tokoh Satgasus, Satuan Tugas Khusus Merah Putih. Akhirnya Bapak-bapak, Ibu yang dirahmati Allah, diulanglah teori evolusi yang tadi itu, teori Darwin, yaitu pada saat pemilu 2000, Pilpres 2019. Berapa petugas KPPS yang dibunuh? 894. Mabes Polri memberikan warning, siapa yang melakukan otopsi, penjara. Siapa yang melakukan otopsi, penjara. Ini Polri. Akhirnya Ibu Dr. Ani Hasibuan nggak kuat, Pak. Ini 894 itu manusia, bukan kucing. Manusia. Sampai Pak, ketika saya kuliah subuh di Masjid Al-Waqor, Trogomas, Bukit Hijau, perumahan Bukit Hijau, itu saya turun dari mimbar, keluar masjid, ada seorang ibu, Ustadz, saya juga kena racun itu. Akhirnya saya, Bu, ibu segera minum habatus sauda, minyak zaitun, madu, bekam syar'i. Sudah, ibu perbanyak itu. Alhamdulillah selamat. Nah, ternyata Ibu Dr. Ani Hasibuan ini tadi diam-diam melakukan otopsi. Ternyata paling banyak pakai racun arsenik saat petugas KPPS minum kopi atau minum teh. Bahkan Bapak-bapak, Ibu yang dirahmati Allah, saya kebetulan punya teman dosen Fakultas Hukum UB. Nah, dia ini punya mahasiswa ya, yang sudah jadi pejabat, diantaranya jadi ombudsman di Jakarta Pusat. Itu infonya dari ombudsman, itu orang Lampung, Pak, petugas KPPS, ketua KPPS Lampung, itu diracun pakai arsenik, itu mental, tidak mati. Alhamdulillah masih diselamatkan oleh Allah. Akhirnya disogok pakai fulus, tidak mau. Berita terakhir ditembak, mati. Informasi dari ombudsman lagi, dari mahasiswa-mahasiswa yang sudah jadi pejabat ombudsman, ya dari dosen UB, dulu pernah lulusan dari Fakultas Hukum UB, itu menyampaikan, ini ada yang sudah terkena racun itu, dia berusaha untuk hidup. Dia mau terbang ke Kuala Lumpur, di rumah sakit Kuala Lumpur. Begitu nyampe Bandara Soekarno-Hatta, ketahuan polisi, langsung disuruh pulang. Mati di jalan. Tidak boleh berobat ke ini, Pak. Jahat sekali. Ini pakai teori evolusi Darwinisme. Akhirnya Bude masih kenal? Bude ditanya sama wartawan, Bu, Pilpres 2019 kemarin itu yang mati 894 petugas KPP. Oh, itu biasa. Astagfirullah. Sampai akhirnya ibu-ibu jamaah majelis taklim itu sampai, Ustadz, kok nggak endang-endang mati ya Ustadz ya? Akhirnya saya jawab, Bu, kalau Bude itu endang mati, kita tidak dapat pahala. Kenapa? Justru diwet-wet sama Allah itu, ya kan? Model seperti itu diawetakan sama Allah. Supaya apa? Kita bangkit, ada usaha, berjuang, sehingga kita dapat pahala dengan dimunculkan Bude. Nah itu, Bapak-bapak, Ibu yang dirahmati Allah. Akhirnya masyarakat protes di depan Bawaslu. Berapa yang dibunuh? Berapa yang dihilangkan? Sampai sekarang hilang ratusan. Berapa yang dibunuh? Sampai videonya itu viral di medsos. Harun Al-Rashid, anak SMP,
itu dibantai 10 brimob, Pak. Itu videonya jadi viral. Tapi akhirnya Mabes Polri menyatakan, oh itu polisi Thailand. Akhirnya komandan polisi Thailand marah kepada Polri. Mana buktinya? Ternyata diralat lagi. Oh ya, itu brimob yang membantai anak SMP Harun Al-Rashid. Anak SMP digebuki 10 brimob. Sampai akhirnya beberapa relawan itu menemukan jenazahnya itu di selokan Comberan. Begitu diangkat kepalanya Harun Al-Rashid ini sudah lunak semua. Artinya apa? Tempurungnya sudah hancur. Bayangkan 10 brimob itu, Pak, pakai popor senjata, pakai pentungan, balok kayu, pakai tendangan, dijejak semua. Anak SMP Harun Al-Rashid masih mungil anaknya. Pertanyaannya, apakah 10 brimob itu diadili? Karena ini dibangun atas teori evolusi. Manusia itu binatang. Jadi tidak apa-apa membunuh. Tapi pertanyaannya, di mana Pancasila sebagai dasar negara kemanusiaan yang adil dan beradab? Di mana? Ini ternyata Satgasus. Ngeri, Pak, ngeri. Belum yang hilang sampai hari ini ratusan belum diketemukan. Berapa yang dibunuh di depan Bawaslu? Padahal undang-undangnya rakyat itu boleh menyampaikan pendapat di muka umum, dilindungi oleh negara. Ini tidak, dibantai oleh Satgasus. Belum lagi ini buzzer, lewat buzzer itu untuk menyebarkan hoax yang tadi sudah saya sampaikan. Jadi ternyata umat Islam ini tertipu oleh framing media. Ini diungkap oleh wartawan John Pilger, wartawan Australia ini. Coba pikir, kata dia, yang berkuasa di pemerintahan siapa? Kan bukan hijau, artinya bukan umat Islam, ya kan? Merah. Yang mampu mengendalikan Polri, TNI, hakim, jaksa, KPK dan siapa? Bukan umat Islam. Yang bikin undang-undang siapa? Yang korupsi, EKTP, masing-masing berapa itu? 500.000 US dollar. Siapa yang korupsi Jiwasraya, BLBI, Bank Senturi? Siapa yang korupsi dana bansos 100 triliun? Itu kan merah, bendaharanya PDIP. Nah sekarang bendahara PDIP Maming itu kan tokoh PDIP, jadi bendaharanya PBNU. Itu yang korupsi juga. Terus siapa yang bikin kebijakan, yang bunuh anggota TNI dan Polri di Papua, yang mengendalikan media? Siapa yang punya dan membayar buzzer rupiah? Itu siapa? Yang bikin gaduh negara itu siapa? Yang bikin hutang negara itu siapa? Yang jual aset BUMN itu siapa? Yang membunuh 6 anggota FPI itu siapa? Yang membunuh Kabinda di Papua itu siapa? Yang jual pulau siapa? Yang menjual Indosat itu Bude. Yang sering menghina, menista agama Islam itu siapa? Yang mengizinkan masuknya tenaga kerja asing Cina itu siapa? Tapi kenapa selalu umat Islam yang dituduh, yang dijadikan kambing hitam? Kenapa kok umat Islam? Jadi ini framing media. Kejayaan akan kembali ke tangan umat Islam, insya Allah. Tetap yakin. Saya Karin mohon undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.